Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online, di tengah pandemi ini, di tengah kesibukan kita, dan di tengah hiruk pikuk dunia. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mulai ibadah dengan saat teduh. Mari bersama kita berdiri, kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita untuk mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita pujikan, jadikan aku indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Kita mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati mengakui segala kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan. Kami mohon Kau mengampuni kami, mencucikan kami dari segala kesalahan kami, dan kiranya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk pendidikan di tahun ajaran baru yang rencananya akan dimulai tanggal 13 Juli. Kita berdoa kiranya rencana ini boleh terlaksana dengan baik
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk peribadatan yang akan dilaksanakan di gedung ibadah. Kiranya seluruh pihak dapat bekerjasama untuk kelancaran ibadah ini. Kami tak lupa berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami GKT 3 Pos PIA Raya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan baik bagi yang lemah tubuh ataupun yang sehat Tuhan. Biarlah kami boleh beraktivitas dengan baik dan melakukan tanggung jawab kami dengan lancar. Inilah doa-doa kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 8 yang bunyinya demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Elderman, saya mengundang jemaat mengangkat satu pujian, Kau yang terindah. Persilakan pada Pendeta Elderman. Bersyukur kepada Tuhan atas beberapa gereja yang sudah mulai beribadah di dalam gedung gereja.
Namun kita juga tetap bersyukur dan menghargai akan gereja-gereja Tuhan yang masih beribadah secara online maupun live streaming. Ini bukan soal siapa berani atau tidak, tetapi ini adalah soal hikmat yang dinyatakan Tuhan melalui gerejanya, khususnya melalui para pemimpin yang ada. Harapan kita suatu saat seluruh gereja Tuhan dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja. Kita beriman tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan kami yang baik, kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya akan menuntun kami bagaimana kami menyikapi akan sekeliling kami, serta bagaimana kami terus hidup berkenan kepadamu di tengah zaman yang penuh dengan penyesatan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-48. Markus pasal 9 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-48 berbunyi demikian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kecil hingga sekarang saya masih mendengar anggapan bahwa kekristenan kita murahan dan gampangan. Saudara, mengapa anggapan seperti ini bisa ada? Berdasar yang saya amati, saudara, anggapan bahwa kekristenan kita itu murahan dan gampangan karena orang-orang yang disebut Kristen sendiri mempunyai pandangan yang seperti itu, lalu kemudian berperilaku dan berkehidupan sembarangan. Dan yang kedua, saudara, orang-orang yang mempunyai pandangan yang seperti itu, saudara, ternyata hanya tahu kulit luarnya saja. Mereka tidak pernah mendalami akan kekristenan itu secara mendalam. Jadi apakah kekristenan kita itu murahan dan gampangan? Secara pribadi saya menolak anggapan tersebut. Sebab seandainya orang-orang tersebut belajar akan kekristenan, beroleh pimpinan Roh Kudus tentunya, maka mereka akan mendapatkan kekristenan kita jauh daripada disebut murahan ataupun gampangan. Mau bukti? Saudara, ada begitu banyak bukti yang dimuat oleh Alkitab kita. Dan kita tidak perlu banyak menunjukkan akan bukti-buktinya. Salah satu contohnya adalah perikop yang baru kita baca, yakni Markus pasal 9 ayat 42 hingga ayat yang ke-48. Saudara, mengapa perikop ini yang saya ambil? Karena ini adalah salah satu pengajaran Yesus yang keras. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Tuannya daripada orang-orang Kristen. Ini adalah pengajaran yang ia sampaikan jauh hari sebelum ia mati di atas kayu salib. Jauh hari sebelum ia mati menghapus dosa manusia, ia telah mendirikan akan fondasi-fondasi kekristenan yang diperlukan, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang bernilai, yang mulia, dan yang suci adanya di tengah-tengah dunia
yang penuh dengan kekotoran dan penyesatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sangat tegas Yesus menyatakan bahwa ia tidak mau para muridnya ataupun orang-orang Kristen itu justru sama dengan dunia ini yang gemar dan yang getol dengan hal-hal yang sesat dan yang menyesatkan. Saudara, di dalam bahasa aslinya, menyesatkan itu pada intinya menjadikan seseorang ataupun yang disesatkan itu menyimpang dan jatuh di dalam keberdosaan ataupun jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus sangat jeli ataupun teliti. Ia tahu, saudara-saudara, bahwa di antara anak-anak Tuhan, mereka yang paling rentan disesatkan adalah mereka yang tergolong anak-anak dan yang tergolong kanak-kanak di dalam persoalan kerohanian, atau yang biasa kita kenal petobat baru ataupun bayi-bayi rohani. Dan penyesatan ini, saudara, bisa saja terjadi melalui banyak kemungkinan. Melalui pengajaran ataupun nasihat yang disampaikan. Pakai ayat, tetapi dengan konteks yang tidak dimengerti. Pakai ayat ataupun teks tertentu, tetapi dengan penafsiran yang salah. Dan itulah yang paling banyak terjadi pada masa-masa COVID-19 ini. Minggu yang lalu, saya sempat sedikit menyinggung akan hal itu. Jadi penyesatan bisa melalui pengajaran dan nasihat. Penyesatan itu juga bisa melalui sikap-sikap dan perbuatan kita yang disaksikan oleh anak kecil ataupun mereka yang lemah imannya. Misalnya, kita menjelek-jelekan ataupun memfitnah orang lain. Lalu mereka yang lemah imannya, lihat. Jadi dari mata turun ke hati dan turun kepada perbuatan. Jadi penyesatan bisa melalui sikap-sikap dan perbuatan kita yang disaksikan oleh mereka yang lemah imannya. Dan penyesatan, saudara, itu bisa terjadi dikala kita misalnya menghasut dan memecah belah akan komunitas. Mereka yang lemah imannya, yang baru bergabung di dalam persekutuan, dihasut macam-macam, diajarin yang tidak-tidak. Lalu jadilah mereka menjadi pasukan troublemaker. Saudara, tidak di tempat kita, tetapi mungkin di luar sana. Dan Yesus katakan, saudara, penyesatan terhadap anak-anak Tuhan yang kecil dan yang lemah itu diberi ganjaran yang sangat mengerikan. Penyesatnya itu lebih baik diberi batu kilangan atau semacam batu pemberat di lehernya, lalu kemudian dibuang ke dalam laut. Artinya, penyesatan yang sedemikian sangatlah jahat dan keterlaluan di mata Tuhan. Dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Kristus ataupun orang-orang Kristen mestinya lebih gentar dengan penilaian ataupun standar daripada Tuhan. Kita tidak boleh bersembunyi dengan jubah Kristiani kita, sementara di pihak lain kita masih terjebak di dalam menyesatkan akan orang lain. Percuma kita disebut Kristen, tetapi kita masih memproduksi penyesatan terhadap mereka yang kecil dan yang lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mempunyai spirit membawa anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang kecil dan yang lemah itu, kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar, hingga kemudian mereka dewasa di dalam Tuhan. Jikalau ini yang kita lakukan, inilah yang kemudian kita akan bisa turunkan ataupun kita wariskan kepada generasi demi generasi. Amin. Selanjutnya, saudara-saudara, kesesatan yang tidak kalah hebatnya adalah kesesatan yang masuk ranah private, diri sendiri oleh diri sendiri. Dan tentu ini memang sulit, karena kompromi yang besar dan luas itu biasanya terjadi menyangkut diri sendiri. Mata sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Tetapi perhatikan, terhadap diri sendiri pun Tuhan sama tegasnya. Di dalam perikop kita ada prinsip potong, ada prinsip cungkil, ya, prinsip buang, saudara. Dan tentu saja ini tidak boleh diartikan secara hurufiah.
Ada penafsir yang membantu kita dengan mengatakan bahwa gambaran mulai dari tangan, kaki, hingga mata tersebut merupakan gambaran dari apa saja yang mendatangkan kesukaan dan kesenangan bagi kita, namun akhirnya menyesatkan dan mencemarkan kita. Lalu dengan ada prinsip potong, cungkil, ataupun buang. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat enak dan menguntungkan kita, kita mesti tegas untuk melepaskannya daripada kehidupan kita. Dan pada waktu kita melakukan hal yang semacam demikian, orang dunia akan menganggap kita telah melakukan hal yang rugi dan bodoh adanya. Di depan rumah kami, saudara, dulunya ada sekelompok pemuda berandalan. Terkadang pemuda-pemuda yang tidak ikut bersama dengan mereka atau tidak join dengan mereka, mereka akan cibir, mereka anggap rugi dan bodoh. Tapi satu ketika, salah seorang di antara mereka yang termasuk pemimpin mereka itu bertobat. Lalu matanya celik dan berbalik memandang bahwa apa yang selama ini ia lakukan bersama-sama dengan teman-temannya justru adalah merupakan tindakan yang rugi dan bodoh. Ia menganggap bahwa selama ini mereka telah menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang cemar dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang mendatangkan kesenangan namun membuat kita berdosa berdasarkan didikan Kristus hari ini, biarlah kiranya kita dengan tegas dan rela untuk membuang daripada kehidupan kita. Amin. Jadi sampai di sini saudara-saudara, bukankah kita bisa mengerti, bukankah kita bisa melihat bahwa kekristenan kita bukanlah ecek-ecek, bukanlah gampangan dan murahan, tetapi kekristenan kita saudara-saudara sungguh merupakan keberadaan yang memiliki akan kedalaman kebenaran yang sungguh-sungguh bernilai, mulia dan suci adanya. Karena apa yang diajarkan oleh Kristus melalui firman Tuhan hari ini bukan saja menjadi antisipasi ataupun waspada terhadap penyesatan, tetapi justru untuk mendorong kita untuk benar-benar membenci dan muak dengan penyesatan. Dan ini adalah perjuangan berat kekristenan kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan apakah kita sanggup menjalani kehidupan yang suci dan mulia seperti ini? Ya, pasti bisa, pasti sanggup. Kita adalah anak-anak Tuhan, ada roh Tuhan yang sungguh berdiam di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus mampu menjalani kehidupan kekristenan kita yang sungguh bernilai, yang mulia dan suci adanya selama kita masih ada di dalam bumi yang penuh dengan kekotoran dan penuh penyesatan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami harus akui kedagingan kami terus menstimulir kami, merayu kami untuk menyesatkan dan menikmati akan kesesatan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi motivasi yang kuat bagi kami untuk memilih taat kepada Tuhan dan berani tegas terhadap penyesatan. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini juga menjadikan kami bijaksana untuk mengasihi akan domba-domba-Mu yang kecil dan yang lemah, membimbing mereka kepada hal-hal yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Kami rindu mereka kelak akan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh dewasa di dalam Kristus. Dan kami mohonkan doa kami ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Herman. Kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan juga menjadi pelaku firman. Saya mengundang jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kembali mengingatkan kita semua dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja atau kepada bendahara gereja. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ariatman. Kami persilahkan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.